Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga masih bersama 3 narasumber saya. Ada Mas Semi, kemudian ada Mas Herman, dan juga ada Mas Aris. Yang saya mau tanyakan lagi sekarang adalah Mas Semi. Mas Semi, biasanya kalau kita lihat mahasiswa yang dapat beasiswa itu, pilihannya karena dia pintar dan rajin. Hanya 2 itu saja. Tapi kalau seandainya mahasiswanya biasa-biasa saja untuk di bidang akademis ya, jarang dapat beasiswa, sehingga mungkin ini adalah target-target yang bisa menggunakan pinjol untuk bayar kuliah. Bagaimana Anda menjamin supaya ini bisa merata? Iya, terima kasih Mbak. Jadi saya perlu jelaskan sedikit tentang program KJMU. Program KJMU bukanlah beasiswa untuk anak-anak pintar yang kemarin Mas Anies sampaikan lakukan di Jakarta. Jadi nggak ada syarat untuk sebenarnya anak-anak ini harus yang tadi disebutkan gitu. Jadi memang siapa saja bisa selama memang dia membutuhkan. Nah, yang kedua, sebenarnya permasalahan ini tuh pangkalnya juga salah satunya dari pemilihan proses pemilihan rektor, Mbak. Proses pemilihan rektor ini saat ini masih banyak proses-proses yang dilakukan tanpa meritokrasi. Jadi masih mengunggulkan orang-orang titipan, orang-orang dalam, dan akhirnya kita tidak mendapatkan produk-produk terbaik untuk menjadi rektor, orang-orang terbaik untuk bisa menjadi rektor di PTN kita. Dan ini memang budaya yang harus dilawan. Makanya kita sangat menolak untuk bisa ada dinasti politik di sini, memang titipan siapa dan anak-anak petinggi-petinggi itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga, Mas Anies pernah melakukan untuk sekolah-sekolah negeri unggulan di Jakarta itu kepala sekolahnya di rolling, Mbak. Dan itu akhirnya menciptakan pemerataan kebaikan dari kualitas sekolah-sekolah tersebut. Jadi akhirnya kita bukan hanya memilih orang-orang, tapi juga menyebarkan kemampuan-kemampuan rektor, kepala sekolah pada saat di Jakarta juga untuk mendapatkan hak yang sama. Dan juga yang terakhir, ini juga teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, anak muda bisa melihat siapa yang punya kemampuan untuk di bidang pendidikan ini dan punya concern terhadap keadilan dalam pendidikan di visi misinya yang ada di paslon Amin ini. Jadi pilihannya dari teman-teman semua, silakan dipilih. Apakah ini mau diteruskan proses untuk tidak adanya keadilan dalam pendidikan, atau mau ada perubahan? Bila tidak teman-teman ingin melanjutkan, ya silakan. Ya rugi dong jadinya. Jadi ada tawaran mau melanjutkan atau mau perubahan. Mas Herman, kalau tadi ada yang mengatakan harusnya memilih itu kan berdasarkan meritokrasi. Kalau dari paslon 02 Prabowo Subianto, Mas Herman silakan, kalau Anda menawarkannya bagaimana dengan sistem perguruan tinggi nasional sekarang? Bagaimana seharusnya financing itu bisa berjalan dengan sistem meritokrasi yang benar? Ya, saya kira kita dudukan kembali ya, bahwa kalau tadi menghitung dana pendidikan 600 triliun, saat ini saja dialokasikan di anggaran 2023 itu 608,3 triliun anggaran pendidikan. Karena mandatory spending-nya kan sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus 20% dari pembiayaan baik itu pusat maupun daerah. Oleh karenanya, kalau tadi bicara 600 triliun, ini sudah 608,3 triliun. Bahkan kalau tadi perdebatan untuk menghilangkan dana abadi pendidikan, di sini justru ditambah ya, untuk dana abadi pendidikan itu ditambah 69,5 triliun disiapkan untuk dana pendidikan, termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dan dana abadi perguruan tinggi. Jadi saya kira ini aja ditingkatkan ke depan gitu ya. Dan tidak perlu kemudian membenchmark ya, membandingkan dengan persoalan makan siang dan minum susu gratis. Itu lain daripada apa yang sekarang dilakukan. Tentu kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti terpilih ke depan, akan melanjutkan, dan alokasi pendidikan pasti akan selalu meningkat. Semakin tinggi APBN, semakin tinggi dana pendidikan. Karena itu kan mandatori di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Baik. Itu nanti kita bahas lagi lebih lanjut ini karena makin seru. Tapi ini kita ada penelpon dari Bekasi, namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu, selamat pagi. Silahkan Mas, Anda mau menyampaikan pendapat atau bertanya apa? Ya, terima kasih Mbak Valen. Saya cuma ingin, ini kan sudah ada 3 perwakilan dari paslon yang berjanji lah untuk seperti apa dunia pendidikan ke depan. Karena menurut saya memang dunia pendidikan kita saat ini masih terstigma bahwa baik atau sekolah bagus itu pasti berkorelasi dengan mahal. Kemudian saya juga melihat banyak orang-orang yang memang tidak punya kepintaran, berlebih, akhirnya bingung ketika dia mau melanjutkan sekolah. Padahal dia juga tidak memiliki orang tua yang cukup mampu untuk
membiayai hal-hal itu. Nah, saya ingin mendengarkan seperti apa sebenarnya para paslon bisa secara konkret menjelaskan bahwa ketika ya seperti kemarin misalkan kayak pada saat pemberantasan korupsi ada salah satu paslon yang bilang bahwa ASN harus ditingkatkan gajinya untuk meningkatkan mereka tidak korupsi. Nah, konkret aja untuk pelajar atau calon. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ini tadi sebenarnya saya juga sudah singgung ya di awal, berarti jawabannya tadi kurang memuaskan Bapak-Bapak. Saya mulai lagi dari Mas Aris. Mas Aris, kalau ada yang mau kuliah, tapi singkat saja ya jawabannya, ada yang mau kuliah tapi masalah pembiayaan ini masih luar biasa jadi masalah besar. Bagaimana solusi konkretnya apa? Ya, saya tidak mengerti ya untuk calon-calon lain, tetapi pasangan Ganjar Mahfud ini paling konkret untuk menawarkan bahwa ketika ada keluarga miskin, ada keluarga yang kurang mampu akan disekolahkan anaknya yang sedang berkuliah itu untuk saya jadi sarjana. Ketika sudah menjadi sarjana, ia akan memutus rantai kemiskinan karena bisa menyekolahkan adiknya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dan Mas Ganjar pernah melakukan itu di Jawa Tengah dengan melakukan SMK boarding, di mana di Pati, Banjarnegara, di Pati, Purbalingga dan Semarang. Ketika ada keluarga miskin, dia ada disekolahkan siswanya SMK itu biaya hidupnya dan selulusnya 90% itu diserap di industri dalam negeri dan di luar negeri. Jadi kembali lagi ya, itu seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya. Sekolah gaji, lulus pasti kerja. Ini salah satu programnya Mas Ganjar. Jadi kembali lagi seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya. Yang penting satu keluarga, satu jadi sarjana. Kalau Mas Herman, apa solusi konkretnya Mas? Karena dituntut oleh pemirsa. Iya, karena kan Pak Prabowo itu kan keberlanjutan. Dan kalau melihat bahwa ini semakin terus meningkat, karena tadi saya katakan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan 20% dari belanja pusat dan daerah, maka anggaran ini akan terus meningkat. Dengan proses hilirisasi, penggalian sumber daya alam yang berkelanjutan, kemudian melakukan akselerasi pembangunan lainnya, ini akan meningkat. Anggaran pendapatan belanjanya akan meningkat, dan ketika anggaran belanja meningkat itu akan sejalan dengan peningkatan dana pendidikan. Jadi tadi kalau 600 triliun udah 600 triliun lebih, mungkin nanti di era pemerintahan selanjutnya jika Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih itu sudah 700 triliun. Artinya alokasi untuk biaya operasional perguruan tinggi negeri, kemudian memberikan dana biaya operasional untuk Disdakmen ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen, kemudian untuk biaya operasional PAUD bahkan juga sudah teralokasikan. Artinya ini semakin besar. Semakin besar, semakin tersedia anggaran, semakin terbuka bagi seluruh melanjutkan apa yang sudah ada sekarang dan peningkatan kualitasnya inline semuanya ya Mas ya. Saya terakhir ke Mas Semi. Mas Semi, jadi apa gebrakan barunya apa Mas? Ya, yang pasti anggaran pendidikan kita akan tingkatkan, Mbak. Dan program KJMU yang di Jakarta yang sudah dirasakan oleh ribuan anak-anak muda yang kurang mampu untuk bisa berkuliah akan kita bawa ke nasional. Ini adalah bukti konkret yang memang pernah dilakukan. Mungkin yang lain cuma bisa membuat program, membuat janji, ya. Nanti saya akan tapi Mas Anies sudah melakukan hal itu. Dan Mas Anies juga sudah membuktikan pada saat beliau pernah menjadi rektor. Beliau sangat memahami soal pendidikan. Sekarang pilihannya di teman-teman semua, apakah mau melanjutkan kebobrokan ini dengan ketidakperhatian terhadap pendidikan yang akhirnya menghasilkan keluhan terhadap UKT yang mahal, atau kita mau ubah untuk bisa meningkatkan masa depan anak-anak muda kita, untuk bisa meningkatkan kehidupan yang layak bagi dosen-dosen kita, bagi dunia pendidikan kita, dan anggaran yang cukup untuk bisa membiayai kebutuhan kuliah bagi anak-anak kita semua. Dan ini semua pilihannya teman-teman semua. Apakah mau ada perubahan atau mau dilanjutkan kebobrokan ini? Jadi tawarannya adalah mau mengubah semuanya atau tidak? Bener aja rugi dong. Yang lain, terima kasih. Masih akan kalau Pak melanjutkan yang sudah ada dan meningkatkan. Ya, Mas Herman dilanjutkan gitu Pak. Diperbaiki dan disempurnakan. Ini nanti kita lanjutkan lagi perdebatannya nanti di hari debat kelima Capres yang semua orang akan menantikan. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.